jam buka pasar forex ini adalah dari Senin pagi ketika market New Zealand ataupun Australia buka dan ditutup pada hari Jumat waktu New York ketika market New York close. Kalau di Indonesia itu sekitar Sabtu dini hari. Dengan jam buka dan tutupnya ini bisa dikatakan bahwa forex market buka selama 24 jam sehari atau 5 hari seminggu. Setiap harinya forex market ini terbagi dalam 4 sesi market. Pertama adalah Oceania Session. Di sini meliputi New Zealand, Australia. Yang kedua adalah Asian Session, meliputi Asia ya, dari Tokyo, China, Hong Kong, Singapura, dan juga masuk Indonesia. Yang ketiga adalah London Session. Ini adalah harinya forex. Sebagian besar transaksi ada di London Session. Nanti kita lihat apa efeknya di London Session ini. Yang terakhir adalah New York Session. Ini adalah 4 pembagian dari forex market setiap harinya. Oke, sekarang kita lihat di chart MT4 ya. Bagaimana pembagian market ini. Oke, di sini adalah market satu hari dari awal di sini. Ini adalah Oceania Session. Ini meliputi wilayah New Zealand dan Australia. Kalau ini sekitar jam 4, jam 5 ya. Nah, kalau Asian Session ini di sini. Nah, ini sekitar jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian di sini adalah Oceania Session closing. Nah, jadi selama buka ada overlap dengan Asian Session. Closing sekitar jam 12 siang. Selanjutnya yaitu di jam, kalau di sini jam 10 waktu broker. Kalau di WIB itu sekitar jam 2. Ini adalah London Session. Saat saya bikin video ini DST-nya sedang on ya. Jadi di sini ada jam 2 waktu Indonesia Barat. Ini London Session. Nah, tapi perlu diketahui bahwa market Euro itu buka 1 jam sebelumnya, 1 jam lebih awal daripada London Session. Market Euro ini wilayahnya meliputi Jerman. Ini jam 9, ini berarti market Euro di sini. Ini market London. Nah, ini. Terus selanjutnya yang kuning ini adalah Asian Session closing. Selanjutnya ini jam 7 malam. Ini New York Session jam 15 waktu broker. Yang ini biru adalah London Session closing. Selanjutnya di sini New York market closing. Dilanjutkan lagi ke Oceania Session. Dari sini bisa kita lihat bahwa pada awal hari forex market itu cenderung bergerak lambat ya. Kita lihat di sini di Oceania Session market hanya bergerak dalam range yang sempit. Oke, nanti kita lihat dulu aja ke PowerPoint ya, tentang karakteristik dari setiap session. Yaitu pertama Oceania Session. Di sini volatilitasnya rendah, harga bergerak lambat, dan harga cenderung sideways. Nah, kita lihat di MT4. Ini tipikal seperti setiap harinya akan seperti ini. Bahwa ini bergerak range-nya sempit. Nah, bergerak lambat, range-nya sempit. Kita lihat sini ada berapa.
cuma 15 poin ya, 15 poin di awal, kemudian dilanjut overlapping dengan Asian Session, pergerakan lebih melebar. Kita lihat ranknya lebih lebar lagi. Ini ada sampai 30, ini 33. Jadi karakter di Oceania Session adalah pergerakannya lambat, ranknya sempit, dan cenderung sideways. Sideways artinya yaitu dia bergerak bolak-balik ya, dari puncak bawah naik ke atas, balik lagi ke bawah. Nah, ini sideways cenderungnya. Yang kedua adalah karakteristik untuk Asian Session. Pertama, likuiditas meningkat seiring dengan bertambahnya transaksi. Tadinya hanya ada Australia dan New Zealand. Setelah Asian Session Open, dia masuk transaksi dari Tokyo, China, Hong Kong, Singapura, dan mungkin juga Indonesia. Harga bergerak lebih melebar. Mulai terjadi trending harga. Ini adalah karakteristik dari Asian Session. Nah, bisa dilihat di sini bahwa harga cenderung lebih melebar ya pergerakannya. Dia mulai ada tren. Ini tren turun, ada 30 pip. Ini dengan jumlah transaksinya bertambah, yang tadinya hanya New Zealand dan Australia. Kemudian masuk dari Tokyo, China, dan Hong Kong yang transaksinya termasuk besar juga di situ. Tren harga cenderung bergerak lebih melebar. Oceania dan Asian Session ini, kalau Anda ingin pair yang pergerakannya lebih besar, Anda bisa pilih AUD, New Zealand Dollar, ataupun UJ ya, USD Yen Jepang. Ya, memang yang pergerakannya sempit ya, kurang bagus. Kalau saya pun tidak begitu suka untuk main di UJ. Kalaupun ingin main yen Jepang, bisa pilih pair cross, entah EJ ataupun AUD yen, itu cenderung lebih lebar pergerakannya. Selanjutnya tentang karakteristik London Session. Yang jelas London Session merupakan harinya forex. Di London Session ini biasanya terjadi puncak atas ataupun puncak bawah. Jadi rank harian biasanya terjadi di London Session. Makanya London Session biasa disebut sebagai harinya forex. Yang jelas di sini pasar sangat liquid, harga bergerak cepat, trending harga dengan rank yang lebar. Kita lihat di chart. Oke, di sini London Session adalah yang biru ini. Awalnya biru tebal, closing yang biru agak kecil nih ya. Ini bisa dilihat bahwa rank harian biasa terjadi di London Session. Dari puncak atas ataupun puncak bawah ada di London Session. Ada 106 ya hari ini. Perlu diketahui bahwa market euro itu buka 1 jam lebih awal daripada London ya. Jadi Jerman, Berlin ini membuka 1 jam lebih awal, yaitu di sini ya. Jam 9, ini kalau London jam 10. Market euro jam 9 udah buka, dan biasanya market sebelum London ini sudah bergerak lebih lebar ya, kayak contoh di sini ya, setelah buka euro market dia bergerak lebih lebar lagi. Lihat di sini bahwa ranknya sangat lebar di London Session. Di sini ada juga New York Session. Oke, kita lihat dulu karakteristik dari New York Session. New York Session, pasar sangat liquid karena waktunya juga
overlap dengan London Session, harga bergerak cepat. Setelah London close, harga cenderung melambat sampai akhir dari market New York. Oke, kita lihat chart lagi. Nah, di sini yang hijau ini adalah New York Open. Kalau di Indonesia sekitar jam 7 malam, WIB. Ini waktunya overlap dengan London Session. Nah, jadi waktunya ini setelah London break, ya break makan siang, harga cenderung seringnya itu cenderung melambat. Nanti begitu London break selesai, kayak bank mungkin dari habis makan siang mulai lagi ramai mau transaksinya. Ini bersamaan dengan New York Open. Jadi New York Open ini merupakan waktu di mana dua transaksi besar terjadi secara bersamaan, yaitu setelah London Break. Ini New York Open, otomatis terjadi transaksi yang sangat besar. Akibatnya di sini pergerakan harga kembali bergerak cepat. Satu lagi yang menyebabkan awal dari New York market ini biasanya pergerakannya lebar adalah bahwa awal-awal dari New York market ini biasanya adalah waktunya untuk rilis news. Nah, jadi rilis news US biasanya di awal-awal market buka, jadi sekitar jam 7.30. Ini awal-awal biasanya udah bergerak cepat. Kemudian setelah London close ini, di sini biasanya harga kembali bergerak melambat. Jadi cenderung sideways seperti awal ya. Di sini diawali dengan sideways, kemudian diakhiri dengan sideways sampai London Open berikutnya. Ini ada gap nih, ini karena yang saya contohkan di sini adalah hari Jumat. Hari Senin Open dia langsung loncat ke atas. Ada berapa coba ini gapnya? Hampir 50 poin ya gapnya. Ya, inilah karakteristik dari masing-masing market. Nah, dari sini kita bisa menilai dan melihat kapan sebaiknya kita melakukan trading gitu. Oke, kita lihat bagannya saja ya. Awal dari market satu hari dimulai dari Oceania Session, kemudian sekitar 3 jam baru Asian Session buka. Nanti ada London Market di sini sekitar jam 2 DST on, ini jam 2 WIB. Tapi sebelumnya 1 jam sebelumnya ini adalah bukanya pasar euro. Kemudian sekitar jam 7 malam WIB ini market New York Open. Masih ini mapnya saya gunakan DST on ya. Nanti saya jelaskan apa itu tentang DST. Ini waktu overlap antara New York dan London ini biasanya marketnya bergerak sangat lebar. Dan setelah ini berikutnya biasanya hanya harga cenderung bergerak lebih pelan dan tidak begitu lebar. Kecuali kalau di sini ini ada news ataupun berita ekonomi US ya, rilis news. Biasanya news di awal. Ini kadang juga ada news yang setelah break nih sekitar jam 1 malam. Kalau ada rilis dengan big impact gitu, biasanya di sini tetap pergerakannya tetap lancar lebar. Ini dari karakteristik masing-masing session ini kita bisa memilih mana yang sesuai dengan strategi yang akan kita gunakan. Oke, kita lanjutkan tentang daylight saving time. Daylight saving time ini adalah pergeseran waktu karena posisi wilayah di daerah subtropis ya. Jadi wilayah yang ada di subtropis ini
dia akan mengalami pergeseran waktu 1 tahun 2 kali ya. DST, saya sebut saja DST on ini terjadi bulan Maret sampai dengan Oktober. Jadi di bulan-bulan ini waktunya akan bergeser 1 jam lebih awal. Katakanlah misalnya London tadi yang biasanya jam 3 waktu WIB, di bulan Maret sampai Oktober ini dia bergeser 1 jam lebih cepat, jadi jam 2 WIB. DST off ini waktu bergerak ke waktu semula, yaitu sekitar bulan Oktober sampai dengan Maret. Nah, di bulan ini yang tadinya London itu GMT plus 1 kembali menjadi GMT plus 0 di waktu Indonesia Barat yang tadinya jam 2 menjadi jam 3 sore. DST ini berpengaruh adalah di wilayah tropis, yaitu Eropa, Amerika juga, dan Australia akan mengalami ini setiap tahunnya 2 kali. Jadi kalau di broker biasanya dia akan bergeser GMT offsetnya. Kita dikasih tahu lewat mailbox di MT4 ataupun lewat email tentang GMT offset karena pergeseran waktu ini. Alternatifnya kita bisa lihat di website ya, Forex Factory. Setiap hari kita harus cek ini karena di sini lengkap semua. Nah, ini di tanggal 25 Maret pergeseran. Di Forex Factory ini juga kita bisa lihat news-news yang akan dirilis. Nah, ini tadi saya katakan di awal-awal New York Open biasanya dirilis news ya, ini jam 7.30 malam. Ini ada pergeseran untuk mata uang New Zealand dolar dan Aussie dolar 31 Maret. Forex Factory ini cukup penting, ini website ini. Jadi sebelum news dirilis kita sebaiknya memang tidak melakukan trading. Kembali ke PowerPoint. Oke, kita sudah tahu tentang waktu-waktu market open. Setiap sesinya kita sudah paham karakteristiknya. Selanjutnya kita bisa memilih kapan waktu terbaik untuk trading ya. Pertimbangan dalam memilih waktu trading, yang pertama jelas strategi yang digunakan. Ini ada beberapa strategi yang sering digunakan adalah scalping system. Scalping ini sangat cocok di Oceania dan Asian Session karena di sini area masih sempit ya, pergerakan masih sempit dan cenderung sideways. Kalaupun kita salah posisi di sini, katakanlah kita punya kesempatan, punya kans harga balik lagi karena cenderung harganya masih sideways. Bagaimana kalau scalping di London Session? Sebenarnya nggak salah kalau scalping di London Session, cuman sayang saja kalau ini London kan pergerakannya lebar luas ya, panjang. Nah, kalau cuman ngambil 5 atau 6 pip kan sayang. Nah, paling nggak kita ambil 30, ataupun kalau pas bagus trennya kita bisa ambil lebih dari 50 poin. Nah, seperti ini aja kita lihat. Nah, di sini swing ini ada 80 poin. Di sini sampai 100 poin. Jadi kalau ngambil 3, 5 atau 6 atau 8 poin tuh sayang. Saya cenderung kalau scalping cocok di awal Oceania Session dan Asian Session ini, dan juga di setelah London Close ini. Nah, ini kan cenderung sideways pergerakannya. Tapi kita harus lihat di sini ada news US apa enggak. Kalau ada news dengan impact besar, biasanya di sini
pergerakannya masih lebar. Scalping menurut saya cocok di dua area ini. Kemudian swing trading. Ini favorit saya, swing trading. Swing trading itu kita ngambil swing ya. Dari ini contoh ini ya, swing dari swing naik, swing turun, swing naik, swing turun, swing naik panjang, naik turun, swing turun panjang, swing naik lagi. Nah, cocoknya adalah di London session. Jadi pergerakannya udah lebar, kita bisa ambil minimal 30 poinnya udah bagus ya. Coba nih kan banyak kan swing ini kan 30 poin, 26, 30 sampai 60 ya. 30 sampai 60 poin. Ini 50 poin, turun lagi 40 ke 9. Nah, ini kalau swing ini lebih enak memang di London session. Pergerakannya lebih panjang. Strategi selanjutnya long term trading. Trading jangka panjang ya. Nah, kalau kita lihat sini pakai M15. Nah, kalau jangka panjang mungkin pakai H4, D1 ataupun W1 ya. Tidak saya jelaskan di sini karena ini trading jangka panjang ya, mungkin bisa berhari-hari tetap dibiarkan. Kalau scalping ataupun swing trading dia cenderung satu hari sudah close ya. Jadi nggak sampai dibiarkan open transaksinya sampai berganti hari. Oke, di sini kita bisa tahu kapan waktu terbaik untuk trading. Nah, untuk Anda tentu sesuaikan dengan kapan waktunya Anda bisa trading. Kalaupun Anda punya waktu di malam hari, tentunya pilihlah di New York Session. Di situ Anda bisa belajar tentang mau scalping ataupun swing trading ya. Tentu waktu untuk trading yang terbaik tentu sesuai dengan strategi Anda lah nanti. Dan juga menyesuaikan waktu dari kapan Anda bisa fokus untuk trading.